Assalamualaikum Bang Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Andika. Izin Bang Edi. Iya. Saya Andika, Iya. warta-warta Iya. Tribun News Kompas Gramedia Group. Iya. Sekarang nih lagi rame nih di media sosial viral Sep Semanggi Center Cikokol. Apa itu Bang? Bisa dijelaskan Bang? Medsos tuh begitu ya. Sep Semanggi Center Cikokol. Ada juga hashtag Mari Bung rebut kembali. Ada juga hashtag pemajuan kebudayaan Tangerang. Yeah. Ada juga hashtag wali kota milenial nih ya. Ada zaman juga, now, zaman iya. now. Nah. Ada juga wali kota pemimpin zaman now katanya. Nah. Gitu. Ya kita dapat surat cinta sih, gue nyebutnya surat cinta. Oke. Sama kami, sama teman-teman di sini. Kalau Bisa dispesifik Bang surat cinta dari surat Bang? cinta itu adalah surat yang ditandatangani oleh sekretaris daerah kota pemerintah kota Tangerang. Surat pertama, surat kedua untuk pengosongan tempat. Karena ini space tempat dulunya adalah radio kabupaten Tangerang, El Mizan Cakrawala Cemerlang. Gue juga lahir di sini sebagai musisi. Aset kabupaten beberapa, semua aset kabupaten yang mau diserahkan ke kota Tangerang itu dia. Jadi secara administratif ini lokasinya ada di kota Tangerang. Dan udah kita balas juga. Oke. Udah kita balas juga, pengen pertemuan. Ayo dong Pak, cari solusi lah gitu ya kan. Karena kami masih ada aktivitas pembelajaran di sini. Siap. PAUD, ya kan. Kemarin baru ujian. Itu sekolah gratis ya Bang? Sekolah gratis. Masih ada hajat program yang tahun ini mau digelar, ya kan. Event internasional itu. Event internasional, beberapa seniman antar bangsa gitu loh, yang notabene mandiri gitu. Oh jadi Modal sendiri. Oh tanpa APBD, Tanpa APBD, karena kita kan suka ngasih hashtag seniman non APBD. Oh, jadi pembiayaan dari mana Bang? Pembiayaan dari macam-macam lah, teman-teman nyablon lah, sedekah di situ, dagang lukisan. Jadi emang pure kegiatan seni itu. Iya. Terus buat menghidupi itu. Buat menghidupi, bukan buat menghidupi ya, buat sedikit membantu, ya kan, bernapas ya. Sesuai dengan akronimnya ya, berarti Semanggi, semangat berbagi. Semangat berbagi. Bang izin Bang, ini kan udah surat kedua pengosongan, berarti udah SP2, SP3, berarti ini harus eksekusi dong ibarat katanya. Ya kalau udah pengosongan mah udah harus out. Ya, ya kalau misalnya saya nih orang awam juga kan, kalau misalnya udah SP3 berarti itu dipaksa dong, buat ada datang Satpol PP segala macam. Nggak tahu ya kalau pemerintah kotanya punya plan perencanaan seperti itu, barangkali terjadi. Karena yang pasti ketika surat kedua datang, kami sudah memberikan tembusan juga sampai ke tingkat lurah tuh. Oke. Ya. Secara administratif datang juga, gue memeing ke tempat sekda, ya. Masih belum bisa ngambil keputusan juga gitu. Tapi ini bola udah menggelinding kan, teman-teman tahu karena dan itu jadi karena viral. suratnya ditempel, Suratnya ditempel di sini. Kemudian teman-teman tahu ada yang lahir kecil besar bersama kakak-kakak di sini kan, merasa sialan dari dulu disuruh pergi mulu ya. Manusiawi itu soal itu aja tuh. Itu ketika itu disentuh sama siapapun yang sudah besar bersama kita, nggak usah besar bersama kita ya. Beberapa jam aja ikut menimba ilmu bareng gitu ya, pasti akan berasa. Gitu. Itu ketika misalnya dari Semanggi membalas surat ke Pemkot, ada Pemkot ngebalas juga, misalnya ada komunikasi lanjutan? Nggak ada. Mereka bisa seolah-olah ya harusnya keren, harusnya keren. Dek, sini lo panggil duduk bareng. Ayo kita ngomong-ngomong di ruangan, meja ya kan. Kalau nggak di emperan mana kayak ya kan. Karena atau emang kemari. Maksudnya warganya juga itu harusnya dirangkul. Bisa social distancing kan, gitu kan. Betul. Jaga jarak di masa pandemi gitu. Iya, tapi kok enggak ya? Gue bingung ya, ini government apa gitu ya. Nah, rakyat juga bingung nih, netizen bingung. Misalnya ini kegiatan positif, di sini ada misalnya teater, ada misalnya misal sekolah gratis dan segala macam kegiatan seni yang menghasilkan dan untuk berbagi lah, gitu. Ini kalau di mata Pak Edi Bonensky ini sendiri gimana? Semanggi ini? Semanggi ini konkret, real, tapi negara absurd.
Gitu. Pemerintah kota absurd tau nggak? Kalau gambar Nggak lukisan jelas. nggak jelas, blur apa? Hmm. Kalau musik ibaratnya hemming, mau main musik aja nyala kabelnya hemming masih Ngeruwung gitu ya bahasanya. Ngeruwung, ya kan? Noise kalau anak metal ya kan. Harusnya jernih suara terdengar gitu. Iya. Kalau di jernih suara terdengar ya datang lah. Makanya ibarat katanya masyarakat juga dari hati kali ya Iya. di situ itu. Gerakan Sep Semanggi itu mereka katanya Dari hati. iya ya. Dari hati jalan sendiri, bukan buzzer, bukan. Ya elah, kita siapa sih ya kan? Mereka tahu gitu loh. Indonesia ini, Nusantara ini besar, Tangerang ini besar dari getok tular. Tahu nggak getok tular? Belum. Mulut ke mulut. Oh iya. Men, warung gue no besok mau diniin ya kan. Ini nyebar lagi ya kan. Belum gitu selfie lagi, keterangan dari ini gitu. Iya. Hebat kita, budaya itu tumbuh. Oh, iya. Budaya care, budaya memiliki. Ya. Indonesia banget lah itu. Indonesia banget itu. Indonesia Ada di luar. Gue di Eropa aja, Eropa nggak kayak gitu. Ya. Jadi ibarat katanya kalau misalnya Sep Semanggi itu misalnya udah viral segala macam, langkah kedepannya gimana bang dari Sep Semanggi ini? Lah kan kita Semanggi ini kekasih Terus Allah. berkarya atau gimana? Bukan, Semanggi ini kekasih Allah loh. Gitu. Semanggi bisa bikin art space madrasah kebudayaan yang lebih besar dari mall. Karena penduduk dunia tahu Semanggi gitu. Iya. Nggak usah perlu deh pemerintah kota pura-pura peduli atau datang terlambat. Ya, semoga aja gue juga dapat hidayah nih sama kakak-kakak di sini. Ya udah gue beristighfar deh. Tapi gue yakin karena teman-teman di sini kekasihnya semesta nih. Kalau dia kekasih kan orang kesayangannya gitu loh. Yang berapa kali dihinakan diem baik. Ya. Berapa kali digusur disuruh pindah diem baik, pinggir kali pindah. Bekas kelurahan pindah, ngontrak lagi pindah. LPG-nya kita bikin segini, ada foto-fotonya, padahal nggak pakai APBD ya kan. Apa? Iya, dan sekarang mau digusur lagi. Sekarang mau digusur lagi. Portofolionya ada di lini masa. Ini kalau Semanggi ini isinya apa aja bang? Ya Semanggi isinya, kalau bahasa gua mah nih, Edi Boreski, isinya kampung halaman. Oke. Ya, dalam negeri. Ya, sama luar angkasa. Maksudnya? Sama industri. Kreatif, industri kreatif. Itu 4 ini. Isinya luar angkasa apa ya? Kita teman-teman di sini bisa berkarya dimanapun, lintas dunia. Walaupun itu orang yang gak beruntung juga ya, iya. Bisa ngirim karya gambar ke Belanda gitu, Belgia, jual karya, portofolio, jual kaos. Termasuk abang. Iya. Kalau kampung isinya, kalau pagi ada aktivitas PAUD, anak-anak gratis. Dalam negeri kita ngebahas perkara-perkara persoalan di Indonesia yang asik, tidak dengan provokasi, dengan kacamata kebudayaan gitu loh. Iya. Sosial kebudayaan itu yang dikedepankan. Rekam jejak digital kan ada. Semanggi Center apa? Ini yang saya pikirin ini kan anak langit, udah gitu misalnya ke Semanggi ya. Saya mau ngelihat peran dari Pemkot Tangerang sendiri, terutama dinas sosial gitu bang, sama dinas pendidikan. Gimana? Ya banyak lah ya, anak langit, rumah belajar keluarga anak langit, tangga bocah tepian Cisadane. Apa mereka support juga? Teman-teman di Tangerang pasti akan merasakan, gue dulu SD pernah ke situ, sekarang udah usianya udah mahasiswa. Iya. Rumah tawon juga, Semanggi ya kan. Ya sebenarnya berada dalam posisi nasibnya begitu dari dulu gitu. Gue gak ngerti nih. Ada teman-teman yang kelas action aja, cara-cara begitu gitu loh. Unjuk rasa langsung ke Pemda? Iya, enggak, kelas action tuh posisi peran negara diapain, kita enggak lah, enggak begitu. Gue yakin kan teman-teman di sini kekasih Allah. Lebih pendekatan dari kebudayaan itu sendiri. Lebih ke pendekatan kampung kita, kampung halaman. Orang tiap hari kita berkeliaran kok di sini, masih hidup di tanah ini gitu loh. Ngopi di sini, ya kan. Bang, ada isu yang beredar, saya ngeliat di medsos juga. Kalau klaim dari pemerintahan sendiri ya, itu mau dipindahkan ke gedung budaya, ke kesenian yang baru di Modern Land ini. Pemerintah selalu tidak becus ngurusin kebudayaan di Kota Tangerang. Gedung kesenian yang pertama di Modern Land. Ya, catat itu. Oke.
buka di lini masa dan googling. Itu gitu aja. Jangankan mau bikin gedung baru, isinya apa, siapa, dan seniman pun nggak dilibatkan, bukan nggak dilibatkan. Ini kita seperti membangun keranda jenazah, udah jadi nggak ada yang mau naik gitu loh. Oh, gitu ya. Iya. Ada yang isi. Isinya apa? Iya. Platform berseniannya apa gitu loh. Iya kan? Sekarang masih ada depan rumah sakit umum. Kabarnya konon buat COVID, ya kan? Seperti itu. Siapa penanggung jawabnya? Semua taman-taman, panggung-panggung, pusat ruang publik di Tangerang kota seyogianya setelah jadi diserahkan akadnya. Bung Dika, bertanggung jawab terhadap taman film. 1 tahun kami kasih subsidi. Tahun berikutnya silakan cari sendiri, ada CSR kan. Forum CSR terlibat di situ. Ya. Ini loh, ini yang gue pikir main di situ loh. Forum CSR, ya. Ngapain gitu? Nggak kerja sulit kok. Orang yang sudah bekerja dengan baik sebagai petani pasti akan panen. Berasnya laku terjual pasti. Itu kan pasti. Naturalnya begitu. Ya, jadi ada sistem ya. Ini menarik juga. Jadi ibarat katanya ada misalnya peran dari, kan ada dinas kebudayaan juga kan. Iya. Ada misalnya Ya, kolaborasi gitu dengan seniman juga, dengan budayawan di gue sini juga. pikir gue ngarepin banget kepala dinas, maaf ya, Kabid Kebudayaan di khusus kepala dinas pariwisata, budaya dan pertamanan adalah orang yang menjabat lama, 5 tahun, jangan baru setahun dimutasi. Fungsional gitu. Iya. Kalau dia lama enak ngurus akar kebudayaan. Kalau baru 1 tahun dipindah, putus lagi tuh men. Dulu direktori kebudayaan nggak jadi sampai sekarang. Ya kan? Programnya jadi nggak jalan gitu. Bukan nggak jalan, hilang gitu aja, putihisasi lagi gitu. Ya kan? Mulai dari awal lagi. Mulai dari awal lagi. Baru, evaluasinya mana? Bapeda evaluasi, Badan Perencanaan Daerah harusnya evaluasi. Kok nggak ada direktori kebudayaan? Itu bisa jadi catatan penting tahun ya. yang lalu. Gue tuh tugas gue nih, astagfirullahaladzim, gue catat betul arsip-arsip yang terlupakan di kota Tangerang. Direktori kebudayaan dulu udah ada riset, orang dikumpul-kumpulin, angket, ternyata nggak ada mana. WH pernah nanya ke gue, udah jadi gubernur, jadi belum tuh ya? Nggak tahu bah, siapa kali orangnya yang bertanggung jawab itu, ngendep apa yang udah hilang gitu. Maaf ya, maaf betul. Sebetulnya ini harus diruat ini. Kalau bahasa gue, di-upgrade. Upgrade lagi. Orang-orangnya, tim kerja. Jangan cuma tahu kebudayaan festival di Sadane, main petbooth di situ. Itu seremonial aja tuh. Seremonial. Seremonial. Kebudayaan itu bukan seremonial. Ada seniman kota dilibatkan dalam acara hajat besar gitu. Festival budaya, selama festival ini, di Sadane. ente bisa lihat dah di lini masa media sosial. Ketika festival di Sadane muncul tuh. Kritik-kritik di Facebook, ya kan, kok gitu doang sih, seniman lokalnya mana? Ulang tahun kota juga gitu. Begitu juga. Kok festival kebudayaan juga gitu ya kan? Kok artis-artis luar sih, yang lokalnya mana? Banyak loh kita loh. Jadi dinaktirikan atau gimana? Bukan dinaktirikan, tidak melihat dan membaca. Enggak, gua enggak kalau anak ini kan terlalu. Ibarat kata kalau saya balik lagi itu seperti kasus Semanggi ini ya, ada misalnya wadah kreatif seperti ini, mereka pura-pura nggak ngelihat atau gimana gitu. Kalau katanya beberapa penyair ya pura-pura dalam perahu lah, seolah-olah dia ikut mendayung, ternyata enggak. Solusi yang ditawarkan oleh Bang Edi nih selaku seniman nih seperti apa kepada pemerintahan Kota Tangerang dan memajukan Kota Tangerang sendiri? Pemerintah Kota Tangerang sesungguhnya udah beberapa kali ganti. Aku mencatat dari tahun 90 ya. Pak Haji Tajuh Sobirin sudah nerbitin buku Tokoh Tanggung dari Kampung. Tebel tuh bukunya, dibaca belum? Ya, harus baca buku Tajuh Sobirin biar dia bisa jadi pelanjut. Itu dulu masih kabupaten. Ya, Pemekaran baru itu. Baru Pemekaran, ada Tangsel, ada kota dulu, ada kota, kota juga Kotip, baru Kodia. Baca itu buku yang tulus. Pak Tajusnya juga ya Allah masih hidup. Apa pesan yang disampaikan dari buku itu? Pesan yang disampaikan, jadi pemimpin jangan tanggung-tanggung. Ya.
All out, extraordinary. Iya. Kalau bahasa presiden sekarang, subuhnya harus duluan. Habis sopirin kalau pagi kan subuhnya jemaah di Al-Ittihad tuh. Ya kan? Subuhnya duluan, bangunnya lebih duluan, tidurnya belakangan. Jadi kalau begitu kalau misalnya saya tangkap, berarti pemimpin daerah sekarang nggak seperti itu, nggak masih tanggung. Mudah-mudahan gue gak suzon. Gue percaya kan, pemimpin sekarang adalah pemimpin pilihan yang terbaik. Walaupun pilkadanya kemarin tunggal. Apa ya? Pilkada. Oh, kalau gue kota kosong. Oh, ini kota. Iya, kalau gue geng kota kosong. Biarin aja, gue harus ngomong juga gitu. Iya, gimana tadi dilanjutin lagi? Pemimpin yang sekarang. Ya dia belajar lah. Setiap hari harus belajar. Belajar itu kan kalau kata Nabi juga, minal mahdi ilal lahdi, dari buaya sampai kuburan liang lahat. Itu aja. Ini Bang, terakhir Bang ya, kalau misalnya kan disaksikan netizen juga atau segala macam, kalau Abang mau bertemu langsung dengan pimpinan Kota Tangerang sekarang gitu, apa Bang unek-unek apa yang Abang sampaikan terkait kasus Semanggi, tadi dinas sosial, dinas kebudayaan, nah, catatan Abang itu tuh penting juga untuk pembangunan Kota Tangerang. Bapeda juga. Pemerintah kota. Ini Bang izin Bang. Pemerintah Kota Tangerang beberapa kali yang berganti Bapeda ini, sekarang Bapeda ini juga baru harus membaca peristiwa-peristiwa sebelum ini untuk mengupgrade kembali semuanya. Ini yang udah berjalan komunitas. Ini kantong budaya udah berjalan. Ini ruang publik udah berjalan loh. Ya. Isinya apa? Ya. Ada mapping gitu. Oh iya. Membaca kan ikro, bisa melihat semua gitu loh. Gitu. Jadi lahirlah platform kebudayaan. Lahirlah platform pembangunan kota. Ya, yang tidak menyengsarakan belakangan nih. Yang tidak membuat orang tersinggung hatinya. Adik-adik gue tersinggung soal Semanggi nih. Iya. Dari dulu tersinggung. Kalau soal kebudayaan kayaknya telat dulu pemerintah. Kalau soal kesenian telat dulu. Iya. Telat dulu, datangnya terlambat. Seperti itu. Untuk pemimpin daerahnya sendiri ada yang disampaikan terkait Semanggi atau? Ya. Ini udah jadi viral dan di Instagram beliau juga kan ramai itu kan netizen segala macam. Ini menjadi hikmah. Kalau hikmah kan macam-macam. Hikmah sesuai dengan kadarnya. Kalau dia udah hatam 4 kali ya dia paham betul hikmah itu apa. Dan semoga ada misalnya tabayun ya, proses tabayun ya antara tabayun ya, saling bersinergi. Dari dulu ya, jangan di akhir terminal mau selesai pemberhentian terakhir baru ini kan. Jangan telat lah. Jadi manusia kembali lah. Jangan terlambat. Paling nggak enak orang yang datang terlambat. Gua aja sekolah terlambat nggak enak. Bunuh diri, ya kan jangan dulu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya.